Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ya, masih melanjutkan topik kasih karunia karena bulan ini kita berbicara tentang kasih karunia. Tapi kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang lebih spesifik, bahwa kasih karunia itu menjadikan kita jadi orang yang kuat. Nah, kenapa kasih karunia itu bisa jadi orang kuat? Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara alasan utamanya. Tapi sebagai pendahuluan saya beritahu kepada saudara bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan itu bukan seperti kita yang kagetan. Kenapa tiba-tiba terjadi ya? Kenapa terjadi ya? Enggak, Tuhan tuh enggak kagetan seperti itu. Bahkan dalam kitab Mazmur itu jelas bilang bahwa dalam masa kandungan hidup kita itu Tuhan telah menetapkan hari-hari yang akan dilalui. Jadi dengan kata lain bahwa setiap peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya itu dalam kontrol Tuhan. Itu semuanya itu dalam pengamatan Allah. Bahkan ketika saudara memiliki sesuatu dan kehilangan sesuatu, itu semuanya sedang dikontrol oleh Tuhan. Tidak ada dalam hidup kita yang terjadi hari ini dan di hari yang akan datang, itu Tuhan itu kayak miss, seperti lost, enggak. Kita hanya bisa melihat hidup kita hari ini. Kita tidak bisa memprediksikan 15 menit ke depan apa yang akan terjadi. Dan saudara juga tidak bisa memprediksikan nanti setelah ibadah saya mau ngapain ya. Rencana boleh, tapi apa yang terjadi enggak tahu. Tetapi Tuhan kita itu Allah yang ada di masa lalu, hari ini, dan Allah yang sama juga ada di masa depan. Ketika kita mengerti hal ini, berarti tidak ada sesuatu lagi yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Karena di masa depan Tuhan ada dengan kita. Nah, mengerti dan mengenal kasih karunia itu membuat kita bisa secara utuh. Saya ulangi, mengerti dan mengenal Allah dengan kasih karunia-Nya, itu kita bisa mengerti secara utuh maksud Tuhan, kehendak Allah. Ada banyak hal tentang pengertian kasih karunia. Tapi yang saya suka dari berbagai macam hal yang saya dapat, kasih karunia itu adalah seperti sebuah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima karena pendamaian Kristus. Oke, saya ulangi. Kita mendapatkan kekuatan ilahi, kita mendapatkan perlindungan ilahi, kita mendapatkan bantuan ilahi, itu karena Yesus. Bukan karena yang lain, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara punya sesuatu, punya hal-hal tertentu, tidak. Tapi kita mendapatkan kasih karunia itu karena pendamaian Kristus. Dan kekuatan ilahinya itu diberikan ke kita. Kita buka bersama-sama dalam 2 Petrus, pasal yang 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini kalimatnya memang sangat teologis banget, dalam banget. Tapi saya juga menguraikan dalam bahasa sehari-hari, jangan dihilangkan dulu ayatnya ya. Nah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Karena kuasa ilahinya, kuasa Tuhan itu telah diberikan kepada kita untuk sesuatu yang berguna. Oke? Jadi untuk hal-hal yang berguna dalam hidup kita, oke? Berguna itu bukan cuma pelayanan, di hidup saudara, saudara mengurus rumah tangga, saudara bekerja di sebuah toko,
bahkan saudara melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang lain yang baik di pekerjaan sehari-hari, ada kuasa ilahi di dalamnya. Allah menganugerahkan kuasanya, kekuatannya untuk mengerjakan yang berguna buat hidup kita. Loh Pak, kalau kita mengerjakan hal yang tidak berguna, jangan ditanya itu kuasa dari mana. Tapi kalau saudara melakukan semua kewajiban hidup saudara, itu ada sebuah kekuatan ilahi diberikan kepada saudara. Bayangkan. Jadi ketika saudara misalkan lagi kerja bengkel nih, lagi bengkel, mungkin bengkel mobil atau bengkel motor, lagi bongkar-bongkar spare part begitu. Tiba-tiba kan biasanya ada konsumen datang, Pak ini motor saya, ini mobil saya terus rasanya gini-gini. Masalahnya di mana ya? Oh mungkin di sini. Ketika dicari nggak dapat. Aduh gimana ya? Mikir. Orangnya mikir. Nah untuk memecahkan masalah tersebut sebetulnya selain dia harus belajar banyak, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kuasa, memberikan sesuatu yang ilahi kepadanya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, yang baik, itu Tuhan mengerti dan Tuhan kontrol. Dan semua itu diperoleh karena kasih karunia. Berikutnya. Nah, kasih karunia seseorang satu dengan lain itu berbeda-beda. Duh, Tuhan gak adil. Oh adil dong. Gini, contoh, saya seorang full timer di tempat ini. Ini Ibu Gembala. Ibu Gembala punya cabang, mengepali Blora dan cabang-cabang tertentu. Kalau ada masalah di cabang, yang berhubungan dengan kepemimpinan atau berhubungan dengan hal yang lainnya, saya sebagai seorang full timer gak bisa dong campur tangan. Kecuali ada mandat. Tapi kalau Ibu Gembala, gak usah ditanya, dia bisa langsung ambil keputusan. Areanya beda. Nah, karena setiap orang memiliki areanya sendiri-sendiri, kasih karunia-nya juga berbeda-beda. Semakin besar area atau batasan wilayah yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, semakin besar kekuatan ilahinya, semakin besar kasih karunia saudara. Contoh lagi, saudara seorang manajer atau owner sebuah usaha tertentu. Saudara juga punya anak buah, punya karyawan. Seorang karyawan, dia akan memikirkan gimana caranya aku bekerja dengan baik. Bosku yo seneng. Tapi seorang owner, seorang manajer itu bukan cuma sekedar menjalankan tugas. Dia harus mikir, ini produk yang saya buat, produk yang saya lakukan ini bisa laku gimana caranya ya? Apakah itu dipikirkan karyawan? Enggak. Ini gimana ya? Hal yang saya punya ini bisa dinikmati oleh semua orang. Misalkan saudara pengusaha furniture misalkan gitu. Seorang owner akan mikir gini, gimana caranya ini? Setiap rumah, setiap jemaat Betani Blora punya lemari yang saya produksi. Bicarone, apakah akan ada big sale? Khusus jemaat Betani Blora, diskon 50 plus 20, misalkan begitu. Itu dipikirkan oleh owner, dipikirkan oleh orang yang memikirkan. Kalau karyawan yang tukang menghaluskan, tukang ngecatnya, tukang peliturnya, gak mikir sampai sana. Enggak. Nah, semakin besar kapasitas saudara, semakin besar yang saudara Tuhan percayakan dalam hidupmu, semakin besar juga dukungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Itu adilnya Allah. Itu adilnya Tuhan. Jadi ketika saudara dipercayakan sesuatu yang luar biasa, maka saudara harus mendapatkan kasih karunia. Nah, masalahnya begini, ketika saudara berada di area batasan yang Tuhan sudah taruh, saudara diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Jadi ketika ada sebuah usaha tertentu, tiba-tiba kolaps, turun drastis, dan saudara orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, saya beritahu kepada saudara, kasih karunia-Nya
itu diberikan oleh Allah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Tapi yang jadi masalah begini, kadang-kadang kita keluar dari area itu. Kita keluar dari batasan yang seharusnya itu bukan kita. Kita keluar dari kasih karunia yang Tuhan mau, maka terjadi masalah. Terus apa Pak? Apa keuntungan orang yang tinggal dalam batasan kasih karunia yang dipercayakan kepada dia? Yang pertama, kasih karunia itu menjadikan kita kuat. Kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, tolong jangan dihilangkan dulu ayatnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini yang ngomong Tuhan loh ya, bukan Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku. Nah, ini latar belakangnya begini. Di ayat yang ke-8 itu Rasul Paulus berdoa 3 kali agar utusan iblis itu pergi. Utusan iblis itu apa? Penafsir mengatakan, ahli kitab berkata bahwa ini berhubungan dengan sakit penyakit yang diteritanya. Dengan kata lain, Rasul Paulus itu melayani dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang tidak sehat, tapi tetap melayani Tuhan. Dan untuk keadaan sakit yang dia punya, dia berdoa 3 kali kepada Tuhan, 3 kali. Tapi jawaban Tuhan begini, cukuplah kasih karuniaku. Maksudnya apa? Nah gini, maksudnya coba saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, supaya saudara jelas. Setiap kali ia, yaitu Tuhan, berkata. Setiap kali itu kapan? Jadi setiap saat, karena Rasul Paulus berdoa 3 kali, doa yang pertama, Tuhan, aku ini pelayanan. Aku ada duri dalam daging. Tolong sembuhkan aku. Jawaban Tuhan apa? Setiap kali ia berkata, tidak, maka tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Itu jawaban Tuhan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi setiap kali doa yang pertama, Tuhan, aku mau sembuh. Jawaban Tuhan bilang gini, tidak. Oke, dia pelayanan lagi. Suatu ketika mungkin dia terbentur lagi dengan sakitnya. Tuhan, aku ini melayani engkau, aku pergi ke raja-raja, aku pergi ke bangsa-bangsa yang lain, aku pergi ke sana, aku melayani jemaat-jemaat, tolong dong sembuhkan. Tuhan bilang, tidak, cukuplah kasih karuniaku. Oke, yang kedua. Dia pelayanan lagi, yang ketiga mungkin dia berdoa sambil puasa. Tolonglah Tuhan, bukankah engkau Allah yang penyembuh? Aku perlu sembuh supaya aku bisa maksimal dalam pelayanan. Untuk hal yang ketiga Tuhan berkata tidak. Yang diperlukan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Oh, begini. Kalau saudara dalam posisi Rasul Paulus nih, berseru kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, tapi jawaban Tuhan tidak. Respon saudara apa? Kecewa, marah, rosan dan gereja-gerejaan, meninggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begini? Cukup kasih karuniaku. Ya, dalam hal kesembuhan, dalam hal duri dalam daging yang dimiliki, yang dialami oleh Paulus, Tuhan berkata tidak. Kasarnya begini nih,
Gampangannya begini, kamu tetap sakit walaupun kamu pelayanan. Pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke raja-raja, pergi menguatkan banyak jemaat, tapi sakitmu nggak akan sembuh. Itu bahasa sederhana seperti itu. Dan untuk kondisi yang seperti itu, Alkitab bilang, cukuplah kasih karunia. Artinya yang pertama begini, Rasul Paulus itu tidak menjadikan kecewa untuk sebuah jawaban Tuhan yang berkata tidak. Untuk hal ini dia tidak kecewa. Bahkan ketika dia ada di penjara Bapak Ibu. Nah sejarah bilang begini, ketika Rasul di penjara itu kakinya itu 2 dibelenggu. Ada 2 macam belenggu memang, belenggu yang berbentuk rantai, kanan kiri. Ada yang belenggu itu seperti dia duduk di kayu, pakai kayu begitu. Tapi ada yang beberapa yang dirantai. Kemudian kalau penjaranya rodok kejam itu bagian kepala, bagian leher juga dirantai. Nah, tetapi dia minta, nggak tahu gimana prosedurnya. Rasul Paulus itu minta supaya tangannya itu nggak dibelenggu, harusnya dibelenggu. Tapi dia enggak. Kenapa? Di penjara dia nulis surat kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Aku berdoa supaya kamu kuat di dalam Tuhan. Dia di penjara loh, nulis surat seperti itu. Pernahkah saudara alami? Gini, ada orang datang kepada saudara, Pak, Bu, tolong doakan saya. Kita mendoakan orang itu. Oke, pergumulanmu apa? Pergumulanku ini, kita doakan. Dan orang itu dijawab Tuhan. Dilepaskan dari pergumulannya. Tapi untuk pergumulan saudara sendiri, enggak dijawab Tuhan. Dalam sejarah juga mengatakan bahwa banyak sekali KKR yang Rasul Paulus lakukan baik itu skala kecil maupun skala yang besar. Dia mengunjungi jemaat, dia menginjili banyak orang seperti KKR begitu. Dia dicaci maki, dia mengalami banyak hal dalam kondisi sakit Bapak Ibu. Coba kalau saudara dalam kondisi Rasul Paulus, pasti minimal kita akan ngeresulo lah seperti saya ini. Aku kilo wis apa sing kurang? Aku sudah bekerja buat keluarga, aku sudah bekerja untuk Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi untuk hal ini loh Tuhan. Untuk hal ini, kenapa engkau tidak jawab aku? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya ketika badai itu datang kepada kita, ketika angin sakal itu datang kepada kita, ketika topan itu datang kepada kita, dia tidak meredakan angin, Tuhan tidak meredakan badai, Tuhan tidak meredakan angin topan. Dia menenangkan hati kita. Ada kalanya memang seperti itu. Ada kalanya Tuhan berkata kepada angin, kepada masalah, masalah tenanglah. Masalah itu tenang. Kita senang. Dan itu yang kita harapkan. Saudara mungkin mengalami kebangkrutan. Tuhan berkata kepada saudara, karena bangkrut mungkin dikejar hutang oleh bank misalkan begitu. Sudah minta kasih karunia kepada bank. Bank pengennya, bank supaya engkau memberikan kepadaku keringanan. Kalau bisa hutangku dihapus. Gitu. Itu meredakan badai. Tapi kenyataan semakin besar ditekan. Itu punya pengertian bahwa bukan badainya yang ditenangkan, tetapi kitalah yang ditenangkan dan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Dan kasih karunia, saya ulangi, dan kasih karunia itu sudah lebih dari cukup
untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menghadapi badai kehidupan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara harus tahu dan mengerti hal ini. Tidak semua harapan keinginan saudara dijawab oleh Allah. Tidak semua yang saudara inginkan itu harus digenapi oleh Allah. Tapi kalaupun kemudian Tuhan tidak menjawab doa saudara, kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita untuk menghadapi badai itu, untuk menghadapinya. Kasih karunia Allah itu cukup bagi kita untuk kita bisa mengerti, ya Tuhan, sekalipun untuk hal ini aku tidak menerima jawaban dari Tuhan. Untuk masalah hal ini aku tidak dijawab Allah, tapi mungkin yang lain. Dan kenyataan itulah yang Rasul Paulus alami. Dalam hal duri dalam daging, dalam hal sakit penyakit, saya ulangi, dalam hal duri dalam daging, dalam hal sakit penyakit, Tuhan tidak menjawab Rasul Paulus. Tetapi Tuhan menjawab Rasul Paulus dengan yang lainnya. Apa? Dia buka cabang jemaat Filipi, Kolose, jemaat di Korintus, jemaat di mana, dia buka cabang. Gampang banget zaman itu tuh Rasul Paulus. Berbeda sekali, dia pergi kepada raja-raja, dia pergi kepada pembesar-pembesar di Roma, enggak semua orang loh. Dia gampang sekali punya akses ke sana. Itu kasih karunia. Tapi sakitnya enggak disembuhin. Walaupun tidak disembuhkan, dia punya kasih karunia yang lain. Dan itu berlipat kali ganda. Jadi ketika ada satu hal yang tidak dijawab Tuhan, pergumulanmu itu mungkin enggak dijawab Tuhan, untuk hal ini enggak dijawab Tuhan. Tetapi Allah akan memberikannya jauh lebih besar di bidang yang lain. Maka dari itu jangan pernah protes. Hanya gara-gara satu hal ini Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita kemudian pergi meninggalkan Allah. Mana janjimu Tuhan? Saudara mungkin bergumul dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan keluarga saudara, dengan orang tua saudara. Sudah bergumul bertahun-tahun dan Tuhan tidak menjawabnya. Dan saudara merasa struggle, membawa pergumulannya berat. Tapi lihatlah, saudara mungkin pekerjaanmu diberkati Allah. Mungkin anak-anak saudara itu jadi berkat, jadi anak-anak yang pinter, menyenangkan orang tua, dan yang lainnya. Pengertian kasih karunia itu bukan cuma satu bidang tertentu harus terpenuhi, enggak. Dalam pikiran Rasul Paulus itu dengan sangat luar biasa. Oke, aku sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak sembuhkan aku, enggak apa-apa. Tapi untuk hal yang mendirikan jemaat, menguatkan jemaat, itu Tuhan berikan aku kemampuan di dalamnya untuk melakukannya. Rasul-rasul yang lain enggak. Rasul-rasul lain tidak seperti Paulus. Mereka fokusnya kepada orang-orang Israel. Paulus pergi kepada bangsa-bangsa dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak menyenangkan. Lihat dengan kata lain begini, bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Amin. Coba perhatikan hidup saudara. Ada enggak yang sudah saudara gumuli bertahun-tahun, tetapi jawabannya sepertinya kok enggak dijawab Tuhan. Sepertinya kok abot ya, kok berat ya. Kenapa kita tidak berkata, oke Tuhan, mungkin yang satu ini Tuhan tidak jawab. Aku mau tetap mengikuti Engkau, aku mau tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Aku tidak mau mutung, aku tidak mau protes, aku tidak mau yang lainnya. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap mengerjakan kewajibanku dengan baik. Walaupun aku seorang ibu rumah tangga sekalipun. Loh, ibu rumah tangga itu punya kekuatan ekstra loh. Punya kasih karunia yang lebih besar.
Enggak semua pria bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Betul ibu-ibu? Betul. Jajan orang percaya yang suaminya bekerja, istrinya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak. Seminggu wis ijolan. Bapak-bapak yang kerja rumah tangga, ibu-ibu yang bekerja seminggu jajal. Isuk tangi subuh, godhog banyu, masak sego. Oh gampang Pak, ning ngono tak tuku ae ojo, enggak boleh. Yo ngepel, yo racik-racik, burung diprotes. Pak, pakaian seragamku mana? Nah, kalau mamanya kan, itu loh di lemari bagian kanan. Langsung ketemu, papa golek bingung. Iya kan? Loh, ibu rumah tangga itu kasih karunianya gede banget. Jangan saudara anggap cuma ibu rumah tangga kasih kecil. Enggak, tidak semua pria bisa melakukan hal yang dilakukan oleh seorang wanita. Jangan kemudian berkata, aku pengen jadi wanita karir, gak mau jadi ibu rumah tangga. Ya kalau memang Tuhan izinkan, ya silakan. Tapi jangan kemudian berkata, Tuhan cuma ibu rumah tangga. Enggak. Betul. Kita harus tahu mengerti hal ini. Bahwa dalam setiap area kehidupan yang Tuhan percayakan, itu di sana ada kasih karunia. Itu di sana ada bantuan, di sana ada kekuatan ilahi untuk ada di dalamnya. Jangan pernah mengecilkan hal tersebut. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kasih karunia membuat kita kuat, yang kedua, kasih karunia itu seperti kita tuh sedang diberikan jubah yang baru. Jubah itu apa? Jubah itu bicara masalah identitas. Seragam polisi, seragam tentara, saya ini kalau pagi kan banyak sekali polisi ngatur lalu lintas, ngatur anak-anak sekolah, pakai pakaian. Biasanya rompinya kan hijau pupus. Kalau nggak pakai rompi, biasanya orang-orang itu, polisi itu menggunakan yang sabuk yang warna putih. Itu adalah lantas bagian lalu lintas. Lah kalau tiba-tiba saya nganggo jas kayak gini pinggir jalan, maju. Orang akan mikir, iki rada gendeng apa piye ya? Nah di belakang saya ada polisi yang ngatur. Mungkin saudara ketika keluar dari rumah di jalan raya nggak pakai helm misalkan begitu. Ada saya tenang-tenang aja. Tapi kita ngelihat dari jalan ada polisi, warnanya hijau-hijau, dredeg mesti. Bedanya apa? Bedanya biasalah seragamnya itu. Jadi apa? Jubah atau seragam itu bicara masalah identitas diri kita. Ayo kita buka bersama-sama dulu. Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat 21 dan 22. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Stop sampai sini dulu. Ini ceritanya si bungsu. Itu loh yang minta warisan, dikasih warisan hidup foya-foya. Oh foya-foya, sudah jadi orang miskin, dia sadar balik ke rumah orang tuanya si bungsu ini. Di tengah-tengah, ketika masuk dalam area rumah bapaknya, ayahnya langsung berespon begini, ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Latar belakangnya begini, jubah itu adalah pakaian identitas diri seseorang pada waktu itu. Jubah raja beda, jubah imam beda, jubah orang biasa beda. Bahkan Alkitab dalam perjanjian baru, orang kusta itu memiliki jubah tersendiri. Kostumnya tuh beda. Kenapa kok dibedakan orang kusta? Karena orang kusta ini nggak boleh menyentuh
orang yang sehat. Kalau orang sehat menyentuh orang kusta, dia disuruh menguduskan diri, kan dianggap najis. Nah, setiap orang Israel pada waktu itu memiliki jubah masing-masing. Makanya Yesus pernah bilang begini, jika ada orang meminta pakaianmu, berikanlah jubahmu. Karena setiap orang itu pasti memiliki jubah. Jubah itu bicara masalah identitas. Si bungsu ketika datang kepada bapaknya, hal yang pertama bapak berikan kepada anak ini, bilang kepada anak buahnya, beri dia jubah yang baru. Kenapa beri jubah yang baru? Karena si bungsu ini datang dengan compang-camping, datang dengan kemelaratan, datang dengan keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Dan ketika diberikan jubah yang baru, seakan-akan orang lain berkata, dia kembali menjadi anakku. Dari mana taunya? Jubahnya beda. Identitasnya berbeda. Nah, orang yang menerima kasih karunia itu sedang menerima jubah yang baru. Saudara orang berdosa dijadikan orang benar. Saudara jadi orang yang harusnya masuk neraka, dijadikan masuk surga. Saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah berjanji memberikan kepada saudara kemenangan. Itu jubah yang baru. Dan ini harus saudara mengerti. Selain kekuatan, selain bantuan ilahi diberikan kepada saudara, saudara ini sudah memakai jubah yang baru. Identitasmu itu baru. Kalau baru, berarti segala yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Orang yang menerima kasih karunia, dia sedang diberikan sebuah identitas. Hai saudara, mengerti tentang identitas siapa saya, siapa saudara, diperlukan kasih karunia. Nah, Rasul Paulus itu mengerti identitas dirinya. Ya, aku seorang rasul. Aku seorang yang harus mendirikan banyak jemaat. Aku orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk meraup banyak jiwa di luar Israel. Dia tahu identitasnya. Jadi dengan kata lain begini, seharusnya kalau kita punya identitas yang baru, punya sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kita bukan lagi orang-orang yang miskin secara rohani. Kita punya kesempatan yang sama untuk menghadap Bapa. Tadi pagi Bu Gembala cerita begini, ini kalau rumahnya Bu Gembala itu kan house of, apa ya, karena tidak ada makanan. Selalu ada makanan di mejanya. Loh kok yang ngerti Pak? Karena saya sering ke dapur. Kalau dilihat, wah sesuatu mesti ditutup. Lah umpamane aku kilo ya, mlebu ning dapur. Kan dapur ada dua dapurnya Ibu Gembala dengan dapurnya orang-orang dapur kan berbeda. Saya sering minta air minum air putih di dapurnya Rini. Saya sering minta air putih. Dan tiba-tiba saya masuk dapurnya ibu. Neng kono enek panganan, tak buka, tak pangan mbek lunggu. Tiba-tiba Bu Gembala tak lah kowe iki sopo. Tapi kalau AL, mana AL tadi saya lihat? Ada Ken, ada Bu Tanti, langsung masuk ke dapurnya ibu, dia buka, dia makan. Enek sing wani protes apa ora? Ora iso. Kenapa? Beda. Nah, identitas kita tuh beda sekarang. Kalau dulu kamu bukan anak, dijadikan anak. Makanya kitab Ibrani bilang begini, marilah dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan secara
pribadi. Karena identitas kita sekarang adalah anak. Nek anak berarti segala yang Bapak punya akan menjadi kepunyaan anak. Dan itulah kasih karunia. Mengerti hidupmu. Mengerti apa yang saudara harus lakukan. Mengerti siapa kita hari ini. Membuat saudara menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Kalau saya tanya, siapakah saudara sekarang? Mungkin jawabannya akan beda-beda. Orang ngerti, Pak, aku enggak tahu siapa. Kalau saudara bertanya kepada saya, siapakah Ade sekarang? Saya akan jawab begini, saya adalah orang yang sedang mengerjakan pelayanan. Dan mengerjakannya dengan penuh kemaksimalan. Dan saya harus jadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu. Saya tanya ke Kohwat, misalkan, Kohwat, siapakah Kohwat hari ini? Mungkin beliau lagi ada apa, jawabannya kan, aku harus jadi suami yang mengayomi istri. Mungkin. Saya tanya juga mungkin kepada Pak Hartanto, kepada Ko Freddy, kepada yang lainnya, siapakah Anda hari ini? Mengerti tentang siapa dirimu. Mengerti tentang identitas kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan mengerti apa yang harus dilakukan. Itu adalah orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia. Mungkin kepada ibu-ibu berkata, siapakah ibu sekarang? Aku adalah seorang istri yang harus mengampuni suamiku yang ngeyel minta ampun, kurang ajar. Mungkin. Tanya kepada seorang karyawan, siapakah engkau hari ini? Aku adalah seorang karyawan yang harus tunduk, bosku gua lah eram. Tapi aku harus tunduk, itu ngerti identitasnya. Siapakah saudara ini? Aku seorang suami. Sing mbuh orang ngerti, enggak sepertinya tidak tahu harus berbuat apa mengurus rumah tangga. Tapi aku harus melakukan yang terbaik. Itu. Siapakah Anda? Aku seorang pelajar. Mungkin ada teman-teman dari Kalimantan, dari Papua yang datang tempatnya, yang didatangkan dari Kalimantan, yang didatangkan dari Papua. Aku harus belajar menyerap hal yang baik di sini. Dan ketika aku pulang nanti, aku mendapatkan segalanya yang terbaik dari Tuhan. Dan mengerti identitas itulah, saudara harus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader. Jadi bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang diri saudara. Tapi apa kata firman. Sebab segala kekuatan Allah diberikan bagi kita hari ini. Semua yang saudara perlukan untuk menapaki kehidupan, untuk pergumulan hidup, sudah diberikan Allah hari ini. Semua yang saudara perlukan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan sudah diberikan Allah. Asal saudara tidak keluar dari area kasih karunia yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin.